Shalom dan salam sehat sahabat saat teduh malam. Hari ini saya Pendeta Yusak Toding bersama istri dan kedua anak kami akan melayani Tuhan dalam acara saat teduh malam bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Engkau Allah kami, penolong kami, dan selalu membuka jalan di setiap masalah hidup kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati kami agar dapat mengerti dan dimampukan untuk memelihara firman-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan berfirmanlah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini saya pilih dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 berbunyi, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahanku, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Sahabat saat teduh malam yang Tuhan kasihi, renungan malam ini saya beri judul berkat dalam masalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah selalu ada selagi kita hidup. Hanya orang yang telah meninggal tidak mengalami masalah. Dan melalui masalah banyak orang yang menjadi kuat dan dewasa. Mengapa? Karena sikapnya menghadapi masalah. Ada apa dengan Rasul Paulus sehingga ia pun tidak luput dari masalah? Bahkan masalah yang dihadapinya digambarkan begitu rupa dalam kitab ini. Diberi duri dalam daging, yaitu utusan iblis yang mengocohnya supaya ia tidak meninggikan diri. Kita mengenal Rasul Paulus ini setelah pertobatannya, ia menjadi rasul yang sangat terkenal, hebat, karena memiliki latar belakang yang memang berbeda. Ia cerdas, ia tegas, ia berani, ia tidak kompromi dengan ketidakbenaran itu. Tetapi ia memiliki masalah duri dalam daging, masalah yang serius, yang bisa dikatakan permanen. Bagaimana Rasul Paulus melihat dan menghadapi masalah ini dan menemukan berkat
berkat di dalam masalah. Pertama, ia melihat masalah itu sebagai batu asa. Ia yang memiliki karakter berani, tegas, tanpa kompromi, rasional, selalu mempertahankan argumen-argumennya selama ini dengan logikanya, dengan keberaniannya. Tetapi ketika ia mengalami masalah, ia dibaharui oleh Roh Allah. Ia memiliki karakter yang baru, karakter yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ia rela mengalah demi kedamaian. Ia menjadi rendah hati, tidak sombong atau menyombongkan diri dengan penyataan-penyataan yang luar biasa, dan juga tidak iri hati. Setiap kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan terkadang Tuhan izinkan masalah untuk mengubah karakter kita, karakter pribadi sesuai dengan kehendaknya. Kadang kita berdoa supaya masalah-masalah yang terjadi di luar kita itu berubah atau terjadi perubahan di luar kita. Tetapi Allah mengubah kita dengan caranya sendiri melalui masalah supaya kita itu menjadi hebat lagi, lebih hebat dari sebelumnya, lebih tegar, lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan masalah yang menghancurkan kita, melainkan sikap kita terhadap masalah itulah yang menentukan kita. Apakah kita ambruk atau kita survive? Yang kedua, Paulus melihat masalah yang dihadapinya itu sebagai sarana melihat kuasa Allah. Seperti yang kita kenal setelah ia bertobat. Ia memberitakan Injil dan sampai menulis 13 surat demi mengokohkan iman, mengakarkan iman kepada jemaat-jemaat yang didirikan dalam perjalanan pekabaran Injilnya. Ia itu terkenal tidak hanya karena kemampuannya menjelaskan Injil, tetapi juga melakukan mujizat-mujizat, dan banyak mujizat yang dilakukan, di antaranya menyembuhkan orang lumpuh. Yang menariknya, sapu tangannya itu bisa mendatangkan mujizat. Juga ketika mengalami musibah salah seorang yang meninggal, ia hidupkan kembali. Ternyata ia bisa menolong orang lain, bahkan banyak orang yang ditolongnya. Namun masalahnya sendiri tidak selesai-selesai. Padahal telah berkali-kali ia naikkan doa. Ia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan di saat ia tidak dapat menolongnya sendiri, Tuhan memberi jawab atas pergumulannya. Dan itulah yang telah kita dengarkan bersama-sama ketika ia berseru dan Tuhan mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ini membawa sukacita bagi Rasul Paulus dengan mengatakan, "Sebab itu aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita merasa tidak ada jalan keluar dari masalah kita.
Kita ingin supaya kita kuat, kita hebat, memiliki cinta kasih, menang, keluar dari masalah. Justru kadang Tuhan buat kita tak berdaya, dengan tujuan agar kita hanya mengandalkan kuasa-Nya, sehingga berkat kuasa-Nya menjadi nyata. Seperti ketika kita meminta cinta kasih kepada Tuhan. Tuhan memberikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan cinta kasih. Dan ketika kita mampu menyatakan belas kasihan, menyatakan murah hati kepada mereka, cinta kasih kita teruji. Karena itu Tuhan selalu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, Rasul Paulus melihat masalah itu sebagai sarana kesaksian. Karena itu ia mengungkapkan sukacitanya ketika ia tahu dalam kelemahannya kuasa Kristus turun menaunginya. Karena itu ia mengatakan bahwa aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam penganiayaan, di dalam kesukaran, bahkan kesesakan. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Ini kesaksian. Memang ada kesaksian yang sudah biasa terdengar. Seperti ketika orang sakit, ia sembuh. Dan menyaksikan itu karena belas kasih Tuhan. Ketika dia bangkrut, kemudian menjadi jaya, ia bersaksi atas kemurahan dan pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin yang dulunya bukan siapa-siapa, kemudian menjadi sangat terkenal. Itu biasa. Tetapi kesaksian yang luar biasa inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus, bahwa ia bersaksi di saat ia lemah, di saat ia dianiaya, di saat ia dalam kesukaran dan penderitaan, ia bersuka cita. Karena dalam hal-hal semacam itu, ketika ia lemah, ia kuat karena Kristus yang diberitakan itu. Nah, manakah yang luar biasa? Bersyukur karena dibebaskan dari penjara, atau bersyukur ketika berada dalam penjara karena Kristus tentunya, atau dilepaskan dari penderitaan, atau dalam penderitaan tetap bersyukur dan bersukacita. Tentu kita bisa membedakannya. Karena itu dalam Alkitab ada beberapa contoh kesaksian. Pertama, kesaksian Stefanus yang dirajam sampai mati itu. Sebelum meninggal ia berdoa, tapi tidak ada mujizat. Batu-batu yang dilemparkan kepadanya tidak menjadi roti. Tetapi ia mengungkapkan kalimat yang indah ketika sedang dirajam. Aku melihat langit terbuka dan melihat anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah. Di saat itu ia tidak berdoa, Tuhan lepaskan aku dari ancaman maut ini. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ambillah, terimalah rohku. Dan kemudian ia mengatakan yang kedua, supaya Tuhan mengampuni mereka. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian yang kedua itu kesaksian Yesus Kristus. Kalau Stefanus tadi ada anak muda yang berdiri di situ yang namanya Saulus. Kemudian hari ia bertobat karena Yesus menangkapnya bahwa bukan Stefanus, bukan orang-orang yang mengikut Kristus yang kau aniaya, tetapi aku, Kristus yang engkau aniaya. Ini membuat perubahan. Nah, kesaksian yang kedua itu tentang Yesus Kristus yang mati di kayu salib.
Ketika ia berada di kayu salib, kita ketahui bersama Yesus menaikkan doa, bukan Tuhan bunuh semua mereka yang menyalibkan aku, tetapi Tuhan memohon ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Alhasil dari doa itu, dari masalah kesaksian yang dilakukan Yesus, salah seorang di kayu salib itu berkata, meminta supaya Yesus ingat akan aku jikalau engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bahkan salah seorang perwira yang menyaksikan penyaliban itu berkata, sungguh dia ini anak Allah. Dan orang-orang yang menyaksikan kematian Yesus di kayu salib kembali sambil memukul-mukul dada, menyesali atas perbuatan mereka. Karena itu salib menjadi kebanggaan, bukan mahkota, tapi salib yang dulunya lambang kutuk, kini menjadi simbol kebanggaan orang Kristen. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat memahami hidup ini masih dalam masalah. Kondisi ekonomi sulit, persaingan hidup makin ketat, kebutuhan meningkat dan lain-lain. Kesaksian bahwa bisa keluar dari kesulitan itu baik, tetapi kesaksian bahwa bisa tetap kuat, sukacita, rajin berdoa, rajin beribadah, tetap melayani sekalipun dalam kesulitan, itulah yang luar biasa. Jadi temukanlah berkat dalam masalah itu, melihat dan merubah karakter kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus menjadi rela mengalah, rendah hati, tidak sombong dan tidak iri hati, dapat melihat dan mengalami kuasa Tuhan dalam masalah kita, dan jadikan itu sarana kesaksian. Jika kita bertahan, kita tekun, maka itu akan menjadi kesaksian. Sungguh orang itu pengikut Kristus. Akhirnya, sahabat, saat teduh malam, alamilah dan nikmatilah setiap masalah yang kamu alami, dan lihatlah, temukan berkat-berkat Tuhan dalam setiap masalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang terus menolong kami, khususnya Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, yang dalam kondisi masalah pandemi virus corona tetap melayani Tuhan lewat channel YouTube Saat Teduh Malam bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Sungguh Tuhan ini menjadi berkat di tengah masalah. Firman-Mu boleh didengar, ditonton oleh ribuan umat, ribuan sahabat sejati saat teduh malam. Karena itu kami bersyukur dan berdoa memohon Tuhan terus memberkati Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja bersama dengan lembaga PI-nya untuk terus menjadi berkat lewat pelayanan firman saat teduh malam, memberkati dan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan pelayanan dan kebutuhan-kebutuhan keluarga segenap pengurus. Kami berdoa untuk sahabat saat teduh malam yang terus mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Jikalau mereka lemah, kuatkan ya Tuhan. Jikalau mereka sakit, pulihkan mereka. Jikalau mereka menjalani isolasi mandiri, Tuhan tetap beri ketenangan dan kekuatan, pulihkan mereka agar mereka sembuh. Yang berada dalam duka cita, Tuhan hiburkan. Dan Tuhan menolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam pendidikan keluarga mereka. Dan Tuhan tolong cukupkan kebutuhan hidup mereka. Dan Tuhan, hamba-Mu ini memohon perlindungan bagi seluruh sahabat
Saat teduh malam, lindungi dari mara bahaya, dari orang jahat, dari rencana jahat, dari kuasa kegelapan, dari berbagai penyakit, terlebih khusus virus corona. Mampukan kami untuk menemukan berkat dalam masalah. Tuhan, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa kami, sehingga tidak menjadi penghalang dari berkat-berkat-Mu bagi kami. Dan semua yang telah terlibat dalam persiapan acara saat teduh malam ini, mulai dari soundman, kameramen, pemain musik, penyanyi, editor, kiranya Tuhan berkati dan puaskan mereka. Berkat Tuhan, Tuhan nyatakan bagi mereka. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan terimalah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari keluarga dengan judul lagu Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Silakan. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tuhan, aku bersyukur atas keluargaku yang terus mengalami kasih-Mu. Sekalipun gelombang badai coba menghalangi, namun kasih Tuhan buka jalan kami. Karena itu ya Tuhan, bersama keluargaku terus melayani Tuhan. Bagi kami, Engkaulah segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sahabat, saat teduh malam, pergilah dan temukanlah berkat di setiap masalah yang kamu hadapi.
Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saat teduh malam bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan takut divaksin. Semoga sehat selalu, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.